Ini Kang, Ya. saya kan kemarin sudah menggunakan mata batin itu ya. Bahwa ini adalah awal kita melihat sesuatu yang bersifat goib. Beda dengan orang yang memang hanya iseng-iseng ya. Kenapa orang takut? Ya karena mereka belum sungguh-sungguh untuk mempelajari atau belum siap. Kalau misalkan mau membuka mata batin untuk belajar ilmu hal lain, contohnya misalkan menarik benda-benda pusaka gitu, apa bisa nggak itu Kang? Ya, di video saya sebelumnya memang saya sudah menjelaskan bahwa manfaat atau keutamaan dari membuka mata batin ini sangatlah besar. Salah satunya adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang bersifat goib. Salah satunya adalah yang mungkin Anda sebutkan tadi, untuk mengetahui benda-benda pusaka dan mistik seperti itu. Namun tidak semua itu ada yang berhasil. Karena untuk mencapai tahap tersebut itu harus tahap yang sempurna terlebih dahulu untuk bisa tahu segala sesuatunya. Namun jika orang awam itu prosesnya biasanya itu melalui sebuah mimpi ataupun firasat. Contohnya ketika tidur, di dalam mimpinya itu ditemui mungkin seseorang kakek-kakek atau apa yang memberitahu bahwa di sini ada benda-benda seperti itu. Nah, itu untuk orang awam. Namun jika yang tahap sempurna, maka bisa melihat, mendeteksi secara langsung. Kalau untuk mengambilnya sendiri itu ada tata caranya nggak? Misalnya kan penarikan, penarikan Baik. benda. Kalau untuk mengambilnya sendiri itu memang alam ya, alam manusia dan alam bangsa jin dan lain sebagainya kan memang terpisah. Memang ada bacaan khusus atau doa khusus untuk kita bisa menarik benda tersebut. Tidak semudah ya kita tinggal ambil. Jadi ada amalan atau bacaannya tersendiri. Tirakatnya berarti lama itu? Ya, memang tirakatnya itu sendiri lama tidaknya itu tergantung dari kesungguhan atau niat orang tersebut. Namun yang pasti saya tidak pernah atau mungkin tidak menganjurkan untuk hal itu ya. Karena lebih kepada kita meminta saja kepada Allah untuk segala kemudahannya seperti itu. Kalau gini kan, kalau mata batin itu biasanya sudah terbuka kan kita bisa melihat hal yang gaib. Nah, ketika kita misalkan saya sudah bisa untuk mengambil sebuah benda dari alam gaib, pertama kan sudah terbuka mata batinnya, kemudian mengambil benda dari alam gaib. Nah, itu bagaimana cara membedakannya yang ngasih benda ke kita itu setan atau malaikat? Baik, kita tinggal lihat gini, saya pernah juga di video saya itu menyebutkan atau mengetahui ya cara bahwa ini benda ini ya misalnya berisi. Nah, cara mengetahuinya gimana? Gampang saja. Misalnya Anda punya katakanlah keris atau batu atau apa ya. Ketika Anda pegang di sini, jika itu yang ketika Anda genggam itu terasa panas, maka di situ mengandung energi atau aura negatif. Maka itu jelas dari iblis atau setan. Namun jika Anda itu seperti dingin, adem, nah itu berarti energi yang ada di situ adalah energi positif. Jadi bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif. Oke, jadi kalau misalkan kita mendapatkan benda dari gaib, itu kan semuanya tentunya bisa kita manfaatkan. Betul. Kalau misalkan yang energinya negatif, panas, itu biasanya bisa digunakan untuk apa saja kan? Kalau untuk yang panas ini kan memang ada unsur ya pastinya ada khodam ya. Kalau untuk masalah itu tergantung dari mau dimanfaatkan untuk apa. Biasanya kalau yang pakai tumbal itu kan karena pertama ketika seseorang meyakini bahwa suatu benda itu ada isinya dan sudah ketika dicek itu kan panas berarti ini energi negatif. Maka orang tersebut secara tidak langsung dari aura benda tersebut akan tersalur kepada orangnya, pemiliknya. Maka di situ kenapa kebanyakan orang yang menggunakan sesuatu hal bersifat negatif itu digunakan juga untuk hal yang negatif. Contohnya apa? Merugikan orang lain lah. Bisa untuk pelet, santet dan lain sebagainya. Karena terbawa dari aura dari mustika atau benda tersebut. Tapi gitu. pengalaman saya gini kan, kalau hal yang sifatnya itu negatif panas ya, kan itu kenapa kok bisa lebih cepat gitu loh? Ya, sama halnya kita. Ketika kita mau berusaha menjadi orang baik kan prosesnya panjang. Menjadi orang alim kan prosesnya panjang. Jauh lebih mudah ketika orang jahat
orang baik menjadi jahat. Iya, iya. Ya, paham kan? Iya, paham. Ya, jadi ketika kita berusaha menuju kebaikan itu prosesnya lebih lama ketimbang kita melakukan kejahatan. Disitulah kenapa iman dan kesabaran seseorang itu diuji seperti itu. Baik ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Jika saudaraku ada yang ingin ditanyakan seputar masalah spiritual dan lain sebagainya, silakan bisa lanjut di konsultasi di nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.